Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita boleh berjumpa di dalam satu persekutuan pada saat ini. Kalau saya boleh berada di tempat yang indah di mana ada di seputar bilangan puncak, dan kami boleh bersama-sama dengan rekan-rekan yang lain untuk menikmati hadiratnya melalui ibadah-ibadah, melalui retret Wanita Betel Indonesia GBI Sigma. Bapak Ibu Saudara, kali ini saya rindu kembali untuk mengajak kita sekalian untuk merenungkan firman Tuhan. Beberapa waktu yang lalu kita diingatkan oleh Tuhan bahwa kita telah dimerdekakan oleh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dengan tegas bahwa kemerdekaan adalah hak yang paling asasi. Tetapi karena manusia salah langkah, maka dia menyalahgunakan kebebasan sehingga terjerat dalam kematian dan dosa. Tetapi puji Tuhan bahwa kita telah diselamatkan oleh anugerah. Melalui apa? Melalui kasih karunia-Nya, yaitu melalui tubuh dan darah Yesus Kristus ketika dia mati 2000 tahun yang lalu. Dan bagi kita sekalian yang telah menerimanya sebagai juru selamat dan Tuhan, maka kita telah dibebaskan. Itu adalah kemerdekaan yang paling utama bagi kita sekalian untuk menjadi anak-Nya. Yang tadinya kita adalah menjadi hamba dosa, hamba terhadap hal-hal yang jahat, hamba duniawi, hamba yang membawa kita kepada kematian. Tetapi puji Tuhan, oleh anugerah-Nya, sebab kamu diselamatkan itu karena kasih karunia Allah, bukan karena perbuatan dan jasa-jasa kita. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, kita tak mensyukuri kemerdekaan yang perdana, yang tidak bisa kita peroleh dari manapun kecuali daripada Tuhan sendiri yang telah turun untuk mencari kita sebagai orang yang terhilang dan diketemukan kembali karena Allah mengasihi saudara dan saya. Yang kedua, beberapa waktu yang lalu kita juga mendengarkan bagaimana kemerdekaan yang harus kita gumuli. Ketika Tuhan telah memberikan kemerdekaan yang perdana supaya kita menjadi anak Allah, kita baru lahir. Dan kita harus bertumbuh di dalam pertumbuhan yang sejati, pertumbuhan sesuai dengan kehendak Allah, supaya kita menjadi orang-orang yang merdeka melalui kedewasaan sebagai seorang yang percaya. Nah, ini melalui pergumulan yang tidak mudah Bapak Ibu Saudara, karena kita masih hidup di dalam daging. Kita masih hidup dalam perangai yang lama, tubuh kita yang belum sempurna. Yaitu apa yang telah kita lakukan di masa-masa yang lalu masih ada di dalam ada di alam bawah sadar kita yang sering masih muncul. Karena itu kemerdekaan yang kedua adalah bagaimana kita bergumul dengan kekuatan Tuhan, dengan Roh Kudus dan firman-Nya yang selalu kita renungkan, dan kita benar-benar hidupi dalam kehidupan kita masing-masing dengan pertolongan Tuhan. Maka kita akan menang dan kita dimerdekakan dari cara hidup, pola hidup dan gaya berpikir duniawi. Itulah yang dimaksud Tuhan bahwa orang Kristen harus mengalami kemerdekaan yang kedua. Kita dilepaskan dari cara berpikir yang menyesatkan, cara berpikir yang duniawi, cara berpikir yang membawa kita kepada kebinasaan. Lambat dan laun sekalipun kita sudah dimerdekakan, tetapi kita bisa kembali dalam keadaan seperti sebelumnya, seperti orang-orang Mesir yang ketika Tuhan sudah merdekakan dari penjajahan orang-orang Mesir, yaitu yang di bawah kekuatan Firaun. Ketika mereka ada di padang gurun, mereka masih ingin kembali ke Mesir, tempat perbudakan yang sesungguhnya telah Tuhan nyatakan selesai. Tetapi bagi orang-orang Yahudi waktu itu, orang-orang Israel yang mau dibawa ke tanah Kanaan, mereka masih kepengen kembali. Demikian gambaran orang-orang Israel ini seperti bagi kita sekarang yang menjadi orang Kristen. Kita kadang-kadang masih kepengen melakukan sesuatu yang sesungguhnya sudah lenyap, sudah dimusnahkan oleh Tuhan, sudah dianggap mati. Tetapi karena kita masih hidup di dalam manusia lama kita, daging kita, maka kita harus berjuang melalui kuasa Roh Kudus, dan kita diperbarui melalui pembaruan akal budi, yaitu akal pikiran kita, yaitu keinginan, perasaan, dan juga cara berpikir kita. Bapak Ibu Saudara, kali ini kita akan masuk dalam jenis kemerdekaan yang ketiga. Kalau kemerdekaan pertama, kita telah dibebaskan dari hukuman kematian kekal karena Kristus telah mati dan menjadi juru selamat pribadi kita dan Tuhan. Yang kedua, kita dimerdekakan dari cara hidup yang lama, cara hidup yang duniawi, cara hidup yang seperti orang yang tidak mengenal Allah. Kita harus gumuli dan kita berjuang melalui kekuatan Roh Tuhan. Mari kita dipimpin oleh Roh Tuhan.
Mari kita tidak hanya hidup oleh roh, tetapi juga dipimpin, supaya hidup kita semakin berkemenangan, supaya hidup saudara semakin dewasa, dan kita menjadi ahli waris kerajaan Allah kalau kita mau menderita bersama-sama dengan Kristus. Kemerdekaan yang ketiga yang Tuhan maksudkan melalui Alkitab sebagai firman Tuhan yang hidup buat kita sekalian adalah bagaimana kita dimerdekakan untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara, dulu kita melayani dunia ini karena kita tidak punya Allah yang sejati, yang kita anggap penting pada waktu itu menjadi junjungan hidup kita. Kita melayani Dia, melayani kuasa-kuasa kegelapan melalui cara berpikir yang gelap. Bahkan diri kita manusia yang kita agung-agungkan menjadi pusat pelayanan kita, dan kita mengabdi ke sana yang orientasinya adalah duniawi, apa yang kelihatan, apa yang tampak, dan apa yang lahiriah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita kembali kepada Allah yang Tuhan sudah selamatkan kita dari kematian yang kekal, dari kuasa dosa itu, maka kita sekarang dipanggil untuk melayani, bukan untuk dilayani. Saudara, ketika kita masih kanak-kanak kita perlu dilayani, tetapi ketika kita sudah bertumbuh menjadi akil balik, menjadi orang dewasa, maka kita harus melayani. Sebab Yesus Kristus datang pada waktu umur 30 tahun sampai 33,5 tahun, Dia menjadi seorang imam dan melayani. Sebab aku datang bukan untuk dilayani tapi melayani. Itulah tujuan kita dipanggil untuk merdeka, supaya kita melayani Tuhan. Bukan melayani diri kita, bukan melayani manusia, bukan melayani mamon, tapi kita hanya melayani Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan kembali di dalam Galati pasal 5 ayat yang ke-13 yang beberapa waktu yang lalu menjadi dasar renungan kita, yang berbunyi demikian: saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi Tuhan memerdekakan kita dengan satu tujuan, supaya kita bisa melayani Tuhan, supaya kita bisa memilih Tuhan di dalam cara berpikir kita, cara berperasaan kita, dan berkeinginan. Itulah tujuan Tuhan memerdekakan untuk kemerdekaan jenis yang ketiga. Kita menjadi pelayan-pelayan, bisa menjadi hamba-hamba Tuhan. Tentu kalau kita melayani Tuhan, kita harus tahu membedakan mana yang baik, mana yang benar, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saya mengajak kita sekalian bahwa kita dipanggil untuk menjadi hamba kebenaran, bukan hamba dosa lagi. Karena dosa sudah menjadi masa lalu kita, dan kita tidak perlu mengingat-ingat lagi. Bahkan Tuhan telah menguburkan dosa kita jauh dari segala apa yang kita mengerti, karena Tuhan telah mati untuk menggantikan kita, dan dosa itu sudah dilupakan oleh Tuhan. Karena itu kalau hari ini Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang merdeka, maka kemerdekaan yang harus kita raih yaitu dari jenis kemerdekaan yang ketiga. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Mari saya mengajak kita sekalian, ketika kita melayani maka dasarnya hanya kasih, saudara. Kita melayani karena kita ingin menjadi berkat. Saudara, orang yang melayani itu bukan dipaksa. Orang yang melayani itu bukan karena kita, karena panggilan. Dan kalau kita dipanggil untuk melayani, ini berarti adalah sesuatu yang terhormat. Bagaimana saudara, kalau saudara dipercaya sebagai seorang menteri, yang pada saat ini adalah seorang presiden manggil saudara untuk melayani dia, membantu dalam pekerjaan pemerintahan secara nasional. Begitu senangnya saudara, apalagi saudara dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Dia, pencipta alam semesta, Khalik langit dan bumi, yang memiliki hidup saudara, memanggil saudara untuk menjadi pelayannya, yaitu pelayan yang sungguh-sungguh hanya mempunyai loyalitas tunggal, mempunyai kesetiaan yang hanya kepada Dia, saudara dan saya melayani. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melayani Tuhan maka dasarnya adalah kasih. Mengapa kasih itu menjadi dasar? Karena Tuhan telah mengasihi kita. Kasih Tuhan tidak terhingga. Kasih Tuhan adalah tanpa syarat. Ketika kita masih berdosa, Tuhan menerima saudara sebagai orang berdosa supaya saudara bisa disucikan, supaya saudara menjadi anaknya, bukan lagi menjadi hamba dosa. Itulah kasih Tuhan yang tanpa syarat. Dan kemudian saudara dan saya diinginkan oleh Tuhan tidak hanya diselamatkan dari kematian kekal, tapi saudara
diajak untuk bertumbuh sebagai manusia ilahi yang semakin hari dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan. Itu sebabnya salah satu ciri orang yang menjadi dewasa dalam rohani adalah menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang hanya melakukan kehendak Tuannya. Dan salah satu ciri yang lain adalah bahwa Tuhan kita hanya satu. Saudara-saudara, kita kadang-kadang sebagai orang Kristen ketika kita di gereja seolah-olah kita sungguh-sungguh Tuhan kita hanya satu yang kita layani. Karena di lingkungan gereja kita bersorak-sorak gempap dengan riuh, ramai sekali kita boleh memuji Tuhan dan kita merasa senang. Tetapi ketika keluar dari gereja kadang-kadang kita sudah lupa bahwa hidup kita tidak hanya pada saat kita beribadah di gereja, tetapi kita boleh melayani di segala keadaan, mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai ketemu Minggu. Itulah ciri daripada kita sebagai orang Kristen. Kita dipanggil untuk melayani dan melayani untuk sesama, karena sesama kita adalah orang-orang yang perlu mendapat berkat seperti apa yang saudara dan saya telah terima menjadi anak-anak Allah, supaya mereka diberkati, mereka juga menjadi dewasa seperti kita, dan kita sama-sama menjadi orang-orang yang akan diproyeksikan menjadi orang yang mewarisi kerajaan Allah bersama dengan Kristus. Karena itu mari Bapak Ibu saya akan bacakan di dalam Lukas 16 ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada Tuhan. Jadi hamba kita dari Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjadi hamba yang melayani, Tuhan kita hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Kita tidak bisa membagi cinta kita kepada dua Tuhan, yaitu kepada Tuhan Yesus dan kepada Mamon. Mamon berbicara adalah hal-hal yang bukan dari Tuhan, arti hal yang duniawi, hal-hal yang sementara, bahkan berkaitan dengan apa yang kita cintai yang bertentangan dengan apa yang Tuhan cintai. Nah, oleh karena itu, karena jika demikian ia akan membenci seorang yang lain dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan sekaligus juga kepada Mamon. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengabdi kepada Allah, maka kita hanya mengabdi kepada Tuhan saja. Tidak bisa kita seperti orang yang bermuka dua. Kelihatannya bagus, tetapi sesungguhnya ada yang kita sembunyikan. Tetapi Tuhan melihat keadaan kita. Ketika kita cinta kepada Tuhan, maka kita harus cinta sepenuh hati, yaitu cinta kita hanya kepada Tuhan saja, bukan kepada yang lain. Jangan gunakan kesempatan kemerdekaan yang Tuhan berikan untuk kita kembali kepada kubangan yang lama, yaitu dosa yang pernah mengikat kita. Kita sudah dilepaskan dari dosa, mari kita hidup dalam kesucian, dalam kekudusan, untuk memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi orang. Yaitu kemerdekaan ketika kita dipanggil bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dan kalau kita melayani, kita hanya melayani kepada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, bukan yang lain. Semua yang ada di dalam dunia ini boleh menjadi berkat, tetapi bukan menjadi Tuhan. Kita tidak boleh diperbudak, diperhamba oleh siapapun, kecuali kita mengikatkan diri kepada Tuhan saja yang menjadi pemilik hidup saudara dan saya. Kiranya apa yang Tuhan nyampaikan hari ini kepada saudara dan saya, bahwa kita telah dimerdekakan yang pertama dari hukuman akibat dosa, dari kematian yang kekal, itu karena Tuhan Yesus sendiri yang telah mati buat saudara. Yang kedua, saudara harus mengalami kemerdekaan dari cara hidup yang sia-sia, cara hidup duniawi, cara hidup orang-orang yang tidak mengenal Allah, yaitu dengan pembaharuan akal budi, dengan firman-Nya, dengan kekuatan Roh Kudus, saudara bisa jalani ini dengan baik. Dan yang terakhir, ketika saudara dimerdekakan oleh Tuhan, karena saudara sudah dilepaskan dari kuasa kematian dan cara berpikir duniawi, saudara harus melayani hanya kepada Tuhan. Saudara bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani, karena Tuhan datang untuk melayani. Sebagaimana Tuhan diutus oleh Bapa, demikian Kristus mengutus saudara untuk melayani sesama yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Melayani seperti Tuhan melayani kita, yaitu dengan kasih tanpa syarat, kasih tanpa pamrih, kasih yang hanya dilakukan karena kita mengasihi supaya orang diselamatkan, diberkati, dan akhirnya dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita, bahwa kita dimerdekakan bukan untuk berbuat dosa, tetapi untuk menjadi suci dan melayani orang lain dengan kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.